Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas sistem operasi tentang apa itu virtual machine, mulai dari pengertiannya, jenis-jenis, contoh, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh instalasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Salsabila dengan NIM E1E124029 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian virtual machine. Nah, apa itu virtual machine? Jadi, virtual machine itu adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya komputer fisik dengan komponen pembangunnya yang lengkap. Jadi, gambaran sederhananya dari implementasi teknologi ini adalah sebuah ruang kedua pada komputer, di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi keadaan komputer utama. Nah, yang nantinya bisa kita berikan sistem operasi dan juga software. Lanjut di contoh kehidupan lainnya, itu diibaratkan tempat latihan para tentara atau atlet sebelum memasuki medan perang yang sebenarnya. Sama juga dengan virtual machine yang kita install di dalamnya, baik itu software atau sistem operasi, itu tidak akan berpengaruh dengan OS yang sesungguhnya atau yang sebenarnya kita gunakan. Selanjutnya, jenis-jenis virtual machine. Yang pertama ada sistem virtual machine. Menyediakan lingkungan untuk menjalankan sistem operasi secara menyeluruh di atas perangkat keras fisik, baik menjalankan satu atau lebih sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS pada komputer yang sama, seolah-olah memiliki beberapa komputer fisik di dalam satu mesin. Cara kerjanya adalah menggunakan hypervisor yang mengelola sumber daya komputer dan mendistribusikannya ke setiap virtual machine. Contohnya adalah VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Kelebihan adalah mendukung multi-OS atau memberikan isolasi penuh, dan kekurangannya adalah memerlukan banyak sumber daya komputer. Yang kedua, proses virtual machine dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau proses dalam lingkungan yang terisolasi, tidak menjalankan seluruh sistem operasi. Cara kerjanya adalah menyediakan lingkungan virtual yang memungkinkan aplikasi tersebut berjalan. Contoh adalah Java Virtual Machine dan Network Framework. Kelebihan adalah ringan, cepat, memungkinkan portabilitas aplikasi ke berbagai platform. Dan kekurangannya adalah terbatas pada aplikasi tertentu, yaitu kurang fleksibel. Lanjut untuk poin yang ketiga, itu contoh virtual machine. Beberapa virtual machine yang sering digunakan dan memang sudah sangat direkomendasikan. Yang pertama itu adalah Oracle VirtualBox atau Oracle VM VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah software yang 100% gratis yang memang dihadirkan dengan baik oleh perusahaan profesional dibanding teknologi, yaitu Oracle. VirtualBox dapat dijalankan di multi-platform, artinya dapat dipasang lebih dari satu platform, yaitu mendukung juga sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Kemudian software ini juga cukup direkomendasikan menjadi virtual server, contohnya untuk UNBK. Lanjut yang kedua ada VMware Workstation Player. Jadi VMware ini hampir sama dengan VirtualBox yang juga berfungsi sebagai virtual machine, namun perbedaannya VM Workstation ini punya dua jenis workstation. Yang pertama itu adalah workstation yang Pro dan yang kedua workstation yang Player. Versi yang Pro ini merupakan versi yang layak dengan berbagai jenis kelebihannya. Biasanya diperuntukkan untuk perusahaan yang menggunakan VMware yang Pro. Kemudian untuk VM Workstation
Yang player bisa kita dapatkan atau kita gunakan secara gratis, namun tentunya hanya untuk keperluan personal saja. Lanjut ke poin yang keempat, mengenai kelebihan virtual machine. Yang pertama, sebagai media pembelajaran yang baik. Virtual machine ini banyak digunakan oleh orang-orang untuk melakukan pengujian sistem operasi atau software, atau juga untuk melihat bagaimana cara kerja virus komputer di virtual machine ini. Selanjutnya itu menambahkan sistem operasi lain. Jadi virtual machine ini juga bisa dimanfaatkan untuk menambahkan sistem operasi yang kita inginkan. Misalnya kita menggunakan Windows untuk sistem operasi utama kita. Dan untuk pekerjaan misalnya kita diharuskan menggunakan software forensik atau pentester dan lain-lain. Nah, ini bisa kita akali dengan menginstal Linux dengan menggunakan virtual machine. Tentunya tidak akan mempengaruhi sistem operasi utama kita. Jadi ini sangat bermanfaat karena bisa menambah sistem operasi kita. Kemudian yang ketiga adalah menghemat biaya. Nah, yang pertama bisa digunakan untuk membuat sistem operasi tambahan tanpa perlu membeli perangkat baru, dapat dikategorikan menjadi menghemat biaya. Di sini kita lanjut yang kedua, yaitu digunakan untuk bisa membuat jaringan server tanpa perlu membeli alat dan perangkat yang cukup mahal. Di sini kita bisa gunakan virtual machine juga. Dan yang ketiga adalah tidak berdampak pada perangkat keras. Nah, dengan menggunakan virtual machine kita dapat belajar menginstal beberapa sistem operasi misalnya Windows atau Linux berulang-ulang kali hingga mahir tanpa perlu khawatir hard disknya akan rusak. Nah, yang kelima adalah kekurangan virtual machine. Virtual machine ini memiliki kekurangan, yaitu diperlukan spesifikasi perangkat yang besar seperti RAM, prosesor atau hard disk agar penggunaannya bisa berjalan dengan maksimal. Jadi, kesimpulan dari virtual machine ini merupakan sebuah teknologi aplikasi yang efektif dan memungkinkan kita untuk belajar menginstal software atau aplikasi. Adapun untuk kelemahannya, kita harus memiliki perangkat yang cukup besar untuk menjalankan virtual machine ini dengan maksimal. Nah, perangkat itu kira-kira harus memiliki RAM yang lebih. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh instalasi virtual machine. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang cara instalasi VirtualBox di Windows 11. Nah, seperti yang sudah dibahas, kalau VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang berfungsi sebagai simulasi pada sistem operasi. VirtualBox ini dijalankan di atas sistem operasi yang mana teknologi VirtualBox memungkinkan untuk menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi yang lain. VirtualBox dikembangkan oleh Oracle. Komputer yang disimulasikan oleh VirtualBox disebut dengan GUS, sedangkan untuk host adalah komputer tempat diinstalnya VirtualBox. Berikut adalah cara instalasi VirtualBox di Windows. Tentu saja sebelum menginstal harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu download filenya. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal VirtualBox. Yang pertama, download installer VirtualBox dari laman resminya. Kemudian pilih Windows host karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Setelah berhasil di-download, silahkan buka file yang telah di-download tadi.
Jika sudah dijalankan, maka akan muncul installer seperti berikut. Dan silahkan klik next. Di sini akan terdapat custom structure untuk halaman yang ini tidak usah diapakan, kecuali kalau mau lokasinya dipindah juga boleh, namun sesuai kebutuhan. Jika sudah, maka diklik next. Kemudian di sini akan terdapat 4 checklistan dan pilih semua. Lalu kemudian klik next. Pada halaman ini akan mendapatkan peringatan yang dimana koneksi jaringan akan terreset dan terputus untuk sementara waktu saat proses instalasi. Jadi kita tidak perlu khawatir karena nanti akan menyala sendiri, dan klik yes untuk melanjutkan. Kemudian klik tombol install untuk memulai instalasi. Akan terdapat pop-up user account control yang meminta untuk konfirmasi dalam menginstal VirtualBox. Silahkan klik yes untuk melanjutkan. Saat di tengah proses install, maka akan muncul Windows Security dan beri tanda centang pada Always Trust Software from Oracle Corporation. Pada halaman ini adalah untuk mencegah Windows memunculkan kontak dialog ketika menginstal aplikasi lainnya dari Oracle. Kemudian klik install untuk melanjutkan. Proses instalasi VirtualBox akan berjalan dan silahkan tunggu hingga selesai. Terakhir, akan muncul jendela pemberitahuan bahwa proses install VirtualBox telah selesai. Silahkan klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Maka VirtualBox berhasil diinstal dan kemudian akan muncul tampilan VirtualBox yang selesai diinstal. Nah, setelah berhasil menginstal VirtualBox, maka kita juga diwajibkan untuk menginstal VirtualBox Extension Pack atau dapat menikmati software agar dapat menikmati software ini dengan baik. Nah, untuk menginstal extension pack ini, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita dapat mendownload VirtualBox Extension Pack dari laman resmi dan akan terdapat VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack, dan silahkan klik All Support Platform untuk mendownload extension ini. Pada saat sudah selesai, maka kita double klik file yang sudah di-download tadi dan akan otomatis membuka VirtualBox dan terdapat kotak dialog untuk menginstal extension pack. Nah, kemudian akan terdapat virus box license, namun harus dibaca terlebih dahulu sampai selesai. Dan jika extension pack-nya sudah terinstall, maka otomatis muncul pop-up dialog was installed successful yang menandakan extension pack ini berhasil diinstal. Kemudian dapat mengecek extension ini apakah sudah terinstall atau tidaknya
pada bagian File, kemudian klik Preference dan pilih Extension. Nah, jika telah berhasil menginstal VirtualBox dengan extension pack-nya, maka langkah selanjutnya kita dapat mulai menganalisis sistem operasi sesuai keinginan.